dan teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan pada hari ini, dan kelompok 6 dari kelompok Mbak Devina nanti bisa melanjutkan setelah kelompok saya presentasi. Oke, mungkin langsung saja untuk langsung mempresentasikan. Apakah slide saya terlihat ya, teman-teman ya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Aku Fatika Mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dalam mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan. Kali ini kita mengambil nama kegiatan perancangan diklat IoT, Internet of Things, dengan tema Internet of Things dalam era digitalisasi dan teknologi 4.0 melalui konsep Smart Home. Oke, nama kelompok 5 diantaranya ada Kevin Yoga Prasetyo, Fatika Damayanti, saya sendiri, dan Sawung serta Pungkas Yuda. Untuk analisis situasi, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, seakan IoT akan menjadi salah satu hal penting yang akan banyak digunakan dalam kehidupan di masa yang akan mendatang. Perangkat IoT ini dapat dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektronik, elektrik yang kerap digunakan di berbagai jenis peralatan rumah tangga. IoT juga dapat memantau penggunaan energi secara real-time untuk mengurangi energi secara real-time untuk mengurangi konsumsi energi. Nah, untuk tujuan diklat itu sendiri, di antaranya memberikan pemahaman fundamental mengenai pengertian IoT, perkembangan IoT, konsep IoT, manfaat, referensi model IoT, dan artificial intelligence. Yang kedua, tujuan dari diklat yang kedua yaitu memberikan pemahaman IoT, elektronika dasar, dan algoritma. Kemudian tujuan diklat yang ketiga yaitu mengasah kemampuan peserta melalui praktek dan teardown perangkat smart home berbasis IoT sederhana. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman mengenai implementasi IoT atau Internet of Things dalam smart home. Yang terakhir, yaitu memberikan pemahaman mengenai bahasa pemrograman IoT. Nah, untuk outcome diklat itu sendiri, diantaranya peserta nantinya mampu memahami mengenai pengertian IoT, perkembangan, konsep, manfaat, referensi model IoT, dan artificial intelligence. Kemudian yang kedua, peserta menguasai prinsip kerja IoT, elektronika dasar, dan algoritma. Yang ketiga, yaitu peserta mampu menguasai bahasa pemrograman IoT. Yang keempat, peserta mampu menguasai dan mengimplementasikan IoT atau Internet of Things dalam smart home. Kemudian, untuk nama kegiatan dan tema kegiatan itu sendiri adalah perancangan diklat Internet of Things dengan mengusung tema diklat
Internet of Things dalam era digitalisasi dan teknologi 4.0 melalui konsep smart home. Untuk timeline-nya sendiri itu pendaftaran pada tanggal 1 sampai 15 Juli 2021. Technical meeting sendiri di tanggal 3 Agustus tahun 2021. Untuk pelaksanaannya tanggal 4 sampai 5 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara daring, dan untuk biaya diklat itu sendiri dikenai biaya 100.000. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pemateri diklat yang pertama itu ada Dr. Ono Purbo. Ia merupakan pakar IT nasional. Nah, Dr. Ono ini yang akan mengisi diklat pada hari pertama, yaitu tanggal 4 Agustus. Nah, dia akan mengisi pada jam 9.00. Lalu yang kedua ada Pak Wirawan Winoto. Dia merupakan pakar IT IoT juga dan merupakan Sales Application Engineer Intel Indonesia. Ia yang akan mengisi pada materi selanjutnya setelah Dr. Ono, yaitu pada jam 2 sampai jam 3. Lalu yang ketiga merupakan pakar IT juga dan founder Ramasinta Garuda. Beliau merupakan Kementerian Ristek Dikti juga. Nah, untuk yang ketiga ini dia akan mengisi pada hari kedua, yaitu di jam Pak Imam Muhammad Ibnu ini yang akan mengisi materi selanjutnya pada hari pertama juga, yaitu di jam selanjutnya. Lalu ada Edianto Wiratama ST, merupakan pakar alat inovasi IT yang merupakan Direktur Operasional Digiware Surabaya. Selanjutnya ada Rian Mauritollah yang merupakan pakar IoT Smart Home yang berada pada bidang CIO Bardi Smart Home. Next. Sasaran diklat ini lebih tepatnya menyasar pada siswa-siswa SMK, yaitu pada jurusan komputer, jurusan otomasi, dan juga jurusan mekatronika. Feedback daripada diklat pelatihan ini sendiri yaitu peserta mendapatkan sertifikat, lalu juga ada pengalaman dan relasi terbaru karena dari setelah pelatihan ini juga mendapatkan teman baru lagi, lalu juga ada ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kehidupan yang akan datang. Penugasan diklat itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pada hari pertama yang menekankan pada pemahaman yang mendasar terkait IoT dan juga pemrograman. Lalu penugasan di hari kedua yang lebih menekankan pada implementasi IoT dan juga smart home. Penilaian capaian peserta kompetensi sendiri yaitu penguasaan materi, penilaian tugas, keterampilan, dan juga penguasaan alat. Penilaian capaian individunya terbagi menjadi 4, yaitu kemampuan problem solving, lalu juga keaktifan peserta, lalu ada sikap dan juga kedisiplinan peserta selama kegiatan pelatihan tersebut. Ya, selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Saudara Sawung. Oke, mungkin saya lanjutkan ya, karena mungkin dari Mas Sawung terkendala sinyal. Untuk materi pelatihan itu sendiri, kita terbagi atas 3 sesi materi dan diskusi di akhir tiap materi, serta penugasan peserta. Materi yang pertama yaitu fundamental IoT. Kemudian yang kedua, algoritma dan pemrograman IoT. Yang ketiga, pemanfaatan IoT. Yang keempat, pemanfaatan smart home. Yang kelima, smart home solution. Yang keenam, pembuatan perangkat smart home. Mungkin dari Mas Sawung, apakah sudah stabil sinyalnya? Cek. Suara saya sudah terdengar. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya adalah contoh rangkaian skematik model IoT tentang crafting pada smart home application. Di sini materi ini akan digunakan sebagai penugasan di hari kedua. Di dalamnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri ke-4 dan ke-5. Itu adalah Mas Rian dan juga Direktur Operasional dari Digiware Surabaya. Untuk apa saja yang ada di dalam sini, ada beberapa perangkat mulai dari Arduino, ada motor servo, ada sensor infrared, dan juga untuk deteksi temperatur, dan ada project board. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Fatika. Yang selanjutnya, ini juga masih materi di hari kedua, jadi penugasan di hari kedua adalah contoh kode program yang akan digunakan. Jadi, itu tadi akan saling terkait dengan kode program ini. Kode program ini dapat diakses dengan aplikasi billing yang dapat digunakan di ponsel. Jadi, nanti perangkat akan dapat digunakan untuk mengontrol lampu, misalkan bisa digunakan untuk mengontrol lampu AC, ada solenoid lock, dan juga beberapa servo di situ bisa digunakan dengan kontrol langsung dari ponsel.
Sehingga seperti penerapan IoT-nya di menggunakan internet dan juga langsung dapat digunakan oleh peserta. Bisa dilanjut Mbak Fatika. Selanjutnya ada rincian anggaran yang kami gunakan di dalam diklat ini. Ada beberapa anggaran belanja yang digunakan seperti penyewaan Zoom, pemateri. Selanjutnya adalah pamflet dari diklat ini sendiri. Pamflet ini terdiri dari pemateri diklat, ada beberapa informasi-informasi juga, dan juga beberapa timeline yang akan kami gunakan, serta materi yang akan kami sampaikan selama diklat berlangsung. Ya, cukup. Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin dari yang lain atau Pak Eko sendiri mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Mas Awung. Itu tadi kan di capaian individu, kalau nggak salah itu tadi ada problem solving. Nah itu caranya mengevaluasi itu gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ika. Untuk masalah problem solving mungkin kami tampung sebentar. Mungkin ada yang lain jika ingin bertanya, masih terbuka kesempatannya. Silakan. Izin bertanya Mas Awung. Ya, silakan, Mbak. Tadi di bagian anggaran kan ada snack panitia. Berarti otomatis panitia berkumpul dalam satu ruangan gitu, Mas. Nah, untuk pematerinya sendiri apakah ada dalam satu ruangan juga atau dari rumah masing-masing pemateri? Ya, mungkin saya ulangi sedikit singkat, Mbak. Jadi, itu ada rincian anggaran untuk pemateri. Dan apakah rincian anggaran untuk panitia, ya, misalkan di snack, apakah materinya juga ada di situ atau tidak? Itu kan pertanyaannya, Mbak. Mungkin saya. Berarti apakah pemateri nantinya akan di ruangan dengan panitia atau bisa di rumahnya gitu? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan, bisa saya coba untuk menjawab pertanyaan ini. Izin bertanya Mas Awung. Silakan. Boleh lihat di tujuan diklatnya? Tadi kan ada memahami yang bahasa pemrograman, memberikan pemahaman mengenai bahasa pemrograman. Nah itu kan nanti ada prakteknya juga. Nah itu kan otomatis juga kita memprogram sendiri apa yang kita buat. Nah itu apakah nanti ada pelatihan pemrogramannya sendiri atau bagaimana? Kan mungkin tidak semua pesertanya bisa
bahasa pemrograman seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Riyati. Selanjutnya mungkin kami cukupkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Isi menjawab ya. Ini mulai dari pertanyaan Mbak yang terlebih dahulu. Untuk bahasa pemrograman di situ ada tujuan diklat, ada bahasa pemrograman dan algoritma. Di situ juga kami sudah menyediakan materi tersendiri dan sesinya. Jadi mungkin di materi hari kedua itu materi hari pertama, tapi materi kedua itu ada materi tentang algoritma dan pemrograman IoT. Materinya sendiri dari Imam Ibnu Subroto ya. Jadi dia seorang founder dari jurnal Sinta dan Garuda, dia dari Kemenristek. Jadi untuk pertanyaannya tadi jawabannya ada pemateri lagi menjelaskan tentang rinci dari algoritma dan pemrograman yang akan digunakan pada IoT kali ini. Terima kasih. Mungkin apa terjawab pertanyaan dari Mbak Yati? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bentar. Oke. Jadi saya masuk ya untuk pertanyaan Mbak Ana tadi, pemateri berada di saat di kelas atau di rumah. Itu jadi untuk pemateri itu sendiri tetap di rumah karena ini berhubungan dengan era pandemi ya. Jadi untuk keterbatasan sumber daya manusianya kita cukup untuk panitia saja. Apakah cukup, Mbak Ana? Oh iya Mbak, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Izin menambahkan dari pertanyaan Mbak Ana dulu ya. Jadi untuk pemateri diklatnya itu di rumah masing-masing kan, karena memang masih situasi pandemi dan juga pemateri tersebut berasal dari di kota-kota yang berbeda. Jadi untuk panitianya saja berkumpul di suatu tempat untuk memantau situasi serangkaian acara pelatihan tersebut agar berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya izin jawab pertanyaan dari Mbak Ika tentang problem solving. Jadi untuk problem solving ini nanti parameter apa yang akan digunakan dalam penentuan penilaian itu bisa jadi pemateri sendiri. Jadi, tentu saja di dalam kode program, walaupun kode programnya kita sama, itu saat dieksekusi pasti ada aja yang berbeda. Jadi mungkin ada sesuatu yang error di salah satu perangkat peserta. Itu bagaimana skill problem solving di situ
mulai kelihatan. Jadi cuma di situ dan juga di mungkin di pemasangan komponen saat praktik. Jadi saat praktikum penugasan, bagaimana peserta dapat menyelesaikan permasalahan misalkan di petunjuk atau di instruksi itu kurang lengkap dan peserta mungkin sedikit bimbang dengan misalkan memilih komponen mana yang akan diambil. Nah, di situ untuk penilaian parameter dari problem solving. Seperti itu Mbak Ika. Ya, baik. Terima kasih, Mas Taus. Oke, mungkin dari kelompok kami cukup itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila salah kata dan kurangnya saat penyampaian materi dari saya Fatika Damayanti, perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Bila itu fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Maaf ini, saya agak nggak tahu ini. Baik Saudara Damayanti ya, ini tadi presentasi yang cukup baik ya tentang Internet of Things ya. Saya persilakan, saya tak ikut mendengarkan situasi diskusi Saudara. Silakan dilanjut sesi diskusi ya. Silakan Mbak. Untuk sesi diskusi tadi sudah ada 3 penanya, Pak Eko. Iya. Dari Mbak Ana, terus dari Mbak Ika. Jadi juga sudah dijawab oleh teman-teman seperti itu. Ya, gimana pertanyaan dan jawabannya? Mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi. Persilakan. Ya, para peserta lain, mungkin ada yang tidak sepakat atau seperti apa, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjut aja ke kelompok berikutnya, Mbak. Kalau memang nggak ada, atau bagaimana? Persilakan. Halo? Kok nggak ada respon? Ya Pak, mungkin bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya. Ya. Kelompok berikutnya siapa, Mbak? Untuk kelompok selanjutnya itu dari Mbak Devi